Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Developer. Jadi di video kali ini kita bakal coba menguji, kita bakal coba pakai model machine learning yang di video sebelumnya udah kita latih, yaitu model machine learning yang bisa ngebedain mana gambar mobil dan mana gambar motor gitu ya. Kalau misalkan kalian belum tonton video sebelumnya yang tentang latih model machine learningnya itu, silahkan kalian tonton dulu. Saya saranin kalian tonton dulu gimana cara ngelatihnya, gimana cara merancangnya, dan gimana cara nguji model machine learningnya dengan data validation. Nah, ini kita uh, cuman bakal praktekin aja gitu, cuman bakal pakai model yang sebelumnya kita udah buat dan udah di download ya. Sini kan udah di download nih di sini ya. Oh iya, udah di save, habis di save di download kan. Nah ini kita cuman pengen uh, pakai ini aja, pakai model yang udah kita save ke dalam file model titik H5 ini dengan ekstensi H5 ya. Oke, di sini gimana cara kita pakainya? Cara pakainya, kalau kalian ikuti tutorial dari awal, harusnya si model.h5 ini ada di uh, folder downloads di file manager device kalian ya. Nah itu di laptop atau kalian di PC gitu ya. Jadi kalian tinggal drag and drop aja tuh si model titik H5-nya, model.h5-nya ke sini. Oke, di sini udah ke upload, sorry. Sini udah ke upload, saatnya kita coba cek beneran udah ke upload belum gitu ya. Kita coba bikin uh, model yang udah kita upload, filenya itu kita load pakai perintah ini ya. My model gitu. My model dengan kita pakai function atau metodenya dari TF, dari TensorFlow maksudnya. Kita belum import TensorFlow ya di sini ya. Kita jalanin dulu si import library-nya ini. Jalanin dulu. Nah, ini udah, terus di sini kita TF atau TensorFlow keras model load model. Selanjutnya ini nama filenya. Nama filenya apa? Model titik H5 ya. Ini ya, yang ini. Oke, ini jalanin. Coba kita cek si model ini udah berhasil kita assign ke variabel my model atau belum. Caranya tinggal my model summary buat ngeliat summary dari arsitektur model machine learning yang udah kita bikin. Nah ini udah ada ya, konvolusi 2D, max pooling, latent dense ya. Nah, atau kita juga bisa buka dia uh, pakai my model get config ya, untuk melihat informasi terkait modelnya. Ada strides, padding, data format, grup. Mungkin yang kita bakal pakai sih ini ya sebenarnya. Yang bakal kita pakai itu adalah, nah ini nih di layernya bisa lihat sini layers, class name namanya input layer. Nah ini kita lihat nih batch input shape-nya non 150, 150, 3. 150 ini adalah size dari gambarnya. Itu kan gambarnya, maksudnya satu gambar itu isinya direpresentasikan sama 150 kali 150 pixel ya. Nah 3 ini RGB. Nah non ini berapa banyak gambar yang dimasukin gitu. Jadi makanya dibilang batch input shape. Nah jadi dia ini uh, model kita ini menerima sekaligus berapa gambar sekaligus gitu. Jadi non ini bisa, ya kalau kita mau inputnya satu gambar doang ya berarti nonnya 1, 150, 150, 3. Kalau kita masukin menguji 10 gambar berarti nonnya 10 gitu ya. Jadi non ini bisa diisi sama berapa aja. Yang penting si pixelnya itu 150 kali 150, terus citranya RGB. Nah selanjutnya kita udah tahu si input shape ini, simpan deh di bawahnya.
komen input shape-nya itu ini, kita hilangin aja karena terlalu makan space di layar. Oke, penting kita udah tahu nih input shape-nya. Sekarang kita perlu misal saya pengen ngambil gambar mobil ya, gambar mobil misal apa ya, nah, kita ini random aja ya, ini mungkin ada copyrightnya, saya ambil gambar dari sini ya, ini cuma untuk testing aja, untuk keperluan edukasi. Ini saya save image as, terus ya Toyota Rush, atau saya simpan di ini aja deh, namanya image mobil aja, image mobil.jpg. Selanjutnya ini gambarnya, misal ini gambar yang mau kita coba uji ke modelnya gitu ya. Kita drag and drop ke sini gambar. Belum muncul. Kayaknya perlu drag and dropnya, perlunya dari ini sih, dari file manager. Upload. Oke, ini udah ada image mobil.jpg ya. Coba kita klik 2 kali. Nah, ini muncul di sini Tara ya, gambar mobilnya. Yang kita coba kita close. Oke. Nah, di sini sekarang saya pengen bikin image file. Ini adalah image mobil.jpg. Oke. Nah, terus selanjutnya kita bakal pakai dari library-nya TensorFlow juga. Jadi image ini kan bentuknya masih kayak file nggak tahu file apa nih. Bahkan ini variable ini itu sebenarnya cuman kayak nyimpan nama filenya doang. Nah, kita pengen nandain kalau si file dengan nama ini itu adalah sebuah image yang kita masukin ke variable image ini ya. Jadi kita pakai yang library-nya, pakai apa namanya, metode dari TensorFlow keras utils. Nah, ini kita pakai functionnya yang load img. Nah, dimana di load img ini isinya adalah nama filenya adalah image mobil.jpg, atau kita udah simpan ke image file ya, kita pakai variable aja lah biar lebih dinamis ya. Oh, ini karena kita udah singkat ya jadi TF. Ini kita saya ulang sedikit. Jadi si nama dari filenya yang mau kita pakai buat uji coba kita masukin ke variable image file. Nah, setelah udah ada nama filenya, kita load gambar dari file tersebut gitu ya, pakai si functionnya si load image yang ada di TensorFlow ini ya. Jadi kurang lebih begitu. Nah, coba ini kita shift enter. Oke, ini udah nggak ada error ya. Nah, selanjutnya karena dia gambar, kita perlu nge-extract pixel-pixelnya, pixel atau ya nilai-nilai pixelnya gitulah. Jadi kalau yang sampai sini aja ini ya cuman gambar gini ya, gambar mobil gini. Cuman yang kita perlukan, yang mau kita masukin ke model tuh nilai-nilai pixelnya gitu ya. Jadi kita perlu nge-extract lagi pixel-pixelnya pakai saya simpan di variable namanya image array. Ini adalah pakai library-nya TensorFlow lagi, pakai function di TensorFlow sama keras utils, terus tapi nama function yang mau kita pakai adalah img to array. Jadi merubah image ke array. Nah, image-nya apa? Image-nya ya ini, image-nya si yang tadi udah dalam bentuk gambar gitu ya, yang udah kita load image. Nah, ini shift enter. Nah, ini coba kita image array. Kalau kita mau lihat bentuknya,
ini ya. Nah, bisa kita lihat di sini, coba image array shape-nya kita coba lihat. Mana sih? Nah, ini nggak beraturan ya shape-nya. Bisa kita lihat di sini, kita maunya dia itu mana tadi? Kita maunya ukuran gambar pixelnya itu 150 kali 150. Sedangkan sini 465,744. Gimana cara ngubah ke 150 kali 150? Kita di function load image-nya ini, di parameter kedua kita bisa taruh atributnya target size. Nah, ini kita taruh target pixel yang kita inginin, 150 kali 150. Shift enter, shift enter, shift enter. Tara udah berubah ya kan. Nah, selanjutnya tadi kalau kita gini, kalau kita buka image array, ini kalau ada flow image array, nah ini 205, 225, 226, 228, ini gede banget karena yang perlu, yang model kita kan dilatihnya sama ini ya, kita untuk training aja udah kita rescale dari 255, dari yang skalanya 0 sampai 255 kita rescale jadi skalanya 0 sampai 1 ya kan. Jadi yang masuk, yang kita training itu ya 0,1, 0,2, 0,3, 0,9 sampai maksimalnya 1 gitu ya. Sedangkan yang kita mau coba di sini nilainya masih 200-an. Skalanya masih 0 sampai 255. Nah, yang mau kita lakuin di sini kita rescale juga, kita normalisasi. Jadi skalanya yang tadinya 0 sampai 255 jadi 0 sampai 1. Caranya itu adalah image array dengan image array dibagi 255 titik ini biar ada kayak penanda jadiin float gitu ya. Shift enter. Sudah, sekarang coba kita lihat lagi image array-nya. Harusnya bentuknya 0, berapa gitu sekarang. Nah ya kan, jadi 0,0882, 0,886, 0,894 gitu. Kok bisa berubah bentuknya bang? Nah ini kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang pemrosesan citra, bisa coba lihat di video di playlist ini yang awal-awal gitu ya, yang tentang pengolahan citra digital. Pokoknya di situ dibahas sih gimana cara ngeproses dari gambar terus kita latih ke machine learning gitu. Ini pokoknya ini namanya rescale. Setelah di rescale ini baru bisa diterima sama, maksudnya baru proper buat kita masukin ke model kita. Nah, coba kita sekarang model predict. Nah ini cara ini bisa biarin deh, ini hilangin. Nah kita tadi kan model kita load ke variabel myModel ya, myModel. Nah ini cara kita nyuruh model kita buat nebak itu ya pakai function namanya predict. Model predict, apa yang mau dipredik, apa yang mau ditebak ya, image array ini yang udah siap ya, yang udah di rescale. Shift enter. Nah, error nih, incompatible with layer. Nah dia kan tadi ingat terimanya adalah batch ya, dia ini terimanya sininya ada batch, sedangkan yang kita masukin cuman tadi 150 kali 150 3 gitu. Kita perlu depannya lagi nih buat menandain berapa banyak gambar yang mau kita coba gitu. Nah karena kita cuma satu gambar, jadi mungkin image array dengan sini kita pakai library-nya NumPy. Sini ya deh, import NumPy snp. Nah ini kita pakai np titik array image array ya. Kita bikin dia dalam array. Shift enter. Nah coba kita lihat nih, kita lihat shape dari image array sekarang ya. Image array shape harusnya ada satu depannya, tuh satu ya kan, karena kita mau masukin satu gambar. Ini udah siap nih, sekarang baru bisa kita predik.
hasil prediksinya gimana? Nah, gini hasil prediksinya. Jadi dia dia hasil prediksinya juga dalam skala 0 sampai 1. Entah itu 0 menandakan dia itu motor atau mobil, 1 itu motor atau mobil, kita belum tahu sekarang. Gimana cara biar bisa kita tahu 0 itu, kalau si hasil prediksinya 0 ini tandanya apa, 1 ini tandanya apa, gimana nih caranya biar kita bisa tahu? Caranya biar kita bisa tahu itu pakai kan kita tadi pakai ini ya, image data generator untuk labeling otomatisnya kan. Nah ini saya coba load lagi, saya coba jalanin lagi image data generatornya. Ini kaggle.json ya, karena biar dia ngedownload datasetnya dari Kaggle langsung. Kalau kalian belum tahu caranya ngedownload data dari Kaggle langsung ke Colab, silahkan bisa dicek juga video video kedua sebelum inilah. Ini udah shift enter, pokoknya kita tinggal jalan-jalanin aja nih. Shift enter, terus shift enter sampai mana ya kan, sampai sini aja, sampai ini udah ditemuin 2 kelas. Nah, kita perlu tahu ini kan ternyata hasil prediksinya angka ya, padahal kita pengen hasil prediksinya mobil atau motor gitu, tapi di sini angka. Nah sebenarnya ya itu tadi, dia ini dari menunjukkan seberapa mobilkah dia, seberapa sepedakah dia, seberapa motorkah dia gitu ya. Nah ini kita perlu tahu nih, semakin dia 0 semakin mobil atau semakin motor, semakin dia 1 semakin mobil atau semakin motor gitu. Gimana caranya? Caranya tinggal kita panggil misalkan train generator yang tadi yang kita pakein image data generator nih, mungkin sini aja deh, train generator. Nah ini kita pakai apa ya, coba kita lihat function yang ada, batch index, batch size, coba class index, kayaknya ini nih class index. Nah kita tahu nih, semakin dia 0 berarti dia adalah bike, semakin dia 1 dia adalah car. Nah berarti kita tulis di sini 0 ini bike, 1 ini car ya, berdasarkan tadi ini class index, berdasarkan ini ya. Kita udah tahu, sedangkan ini nilainya 0,99, berarti ini dia bisa dibilang dia 99% dia ini adalah mobil, bener ya. Karena kita masukin tadi kan mobil ya kan, kita masukin tadi dia mobil, terus hasil tebakannya 99% dia mobil, berarti canggih lah model mesin learning kita. Nah coba sekarang saya pengen mobilnya yang ini, dia masih bisa nebak nggak kalau ini mobil gitu. So, image as. Nah ini coba saya save. Iya saya bukan robot. Nah terus coba kita load yang tadi gambar mobil, namanya Max Race Default JPG. Ini saya tinggal ubah sini ya, Max Race Default JPG. Coba sih enter. Sekarang kita coba pakai gambar ini nih. Nah gambar mobil tapi kayak gambar pakai spidol gitu ya. Nah ini kita chat lagi, enter, shape-nya udah oke, kita normalisasi dia, terus kita ini biar ada satunya karena dia satu gambar. Nah selanjutnya kita prediksi dia apakah masih mobil gitu. Nah ternyata masih 99% mobil, berarti model kita ini oke banget ini. Coba kita sekarang cobain pakai motor ya. Nah misal nih motor ini nih kita download, ini saya izin download ya yang punya gambar untuk keperluan
edukasi JPG. Nah ini motor ya, download JPG. Sekarang saya ubah image filenya jadi download JPG. Sekarang saya jalanin lagi, predict. Nah dia ini di bawah 0,5 nih. Jadi gini sih sebenarnya, mungkin saya pengen pakai Jamboard aja ya jelasinnya biar agak enak. Mungkin ada yang udah kebayang sih, cuman kayaknya lebih enak kalau kita bikin gini. Nah ini bisa nggak? Bisa. Nah ini misal ada skala dari 0 sampai 1 nih, atau dari 0 sampai 100%. Nah dari model kita makin 0 dia ini motor, semakin 1 dia ini mobil. Nah berarti antara motor sama mobil kita bisa ambil aja nih tengah, dari tengah antara 0 sampai 1 ini kan 0,5 ya, atau 50% gitu ya. Nah jadi kita bikin aja yang kalau dia di bawah 0,5% berarti anggap aja dia motor. Kalau dia di atas 0,5 anggaplah dia mobil gitu ya. Mungkin gambaran singkatnya kayak gitu. Nah ini kita bikin karena dia bentuknya array, kita bikin ini kita bikin predict result. Nah, terus dulu predict result, terus coba kita tambahin bawahnya print predict result. Kan tadi bentuknya gini ya, dia bentuknya array dalam ini kan kalau ada kurung siku array ya tandanya, berarti dia array di dalam array. Kita mau buka kurung siku depannya dulu, nanti kita ambil dia nih, dia indeks 0 dari ya cuma satu data, indeks 0. Oke, kebuka kurung paling luar. Sekarang kurung ininya pengen saya buka karena saya pengen ambil nilainya doang. Berarti tinggal ya indeks 0 lagi ya, karena dia elemen pertama kan. Indeks 0 lagi. Ini saya bikin sini predict result juga sih, predict result tes. Oke. If predict result kurang dari 0,5 maka bilang print motor, else print mobil gitu ya. Terus shift enter, invalid index. Sebentar, predict result. Oh ini harus dari sini sih. Oke. Nah dia motor ya kan, tadi yang kita pakai itu si image-nya download JPG ini ya kan. Terus misalkan kita tadi ubah image mobil, terus enter sampai bawah. Nah hasilnya apa? Mobil ya kan. Berarti udah Tokcer model kita ini ya. Itu jadinya itu dulu sih kayaknya untuk video kali ini. Kita singkat aja karena cuman pengen coba ngetes pakai model yang udah kita buat aja sih. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain silahkan bisa tinggalin pertanyaan kalian di kolom komentar. Terus untuk link ini bakal saya share sih nanti, link Google Colab-nya insya Allah bakal saya share di deskripsi ya.
bisa kalian lihat, bisa kalian pelajari. Oke, kayaknya itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like kalau kalian suka video ini, jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan uh, notifikasi kalau ada uploadan video terbaru dari Ruang Developer. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian kalau misalkan menurut kalian ini bermanfaat. Jadi kurang lebih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.